Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan dalam video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai korosi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar, absen 1. Saya Haikal Zahran Prabawa, absen 13. Saya Iqbal Pamungkas, absen 15. Saya Muhammad Rakaman Faras, absen 17. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya korosi pada besi, mengetahui paku mana yang lebih cepat mengalami korosi, dan bagaimana cara pencegahan korosi pada besi. Landasan teorinya adalah korosi merupakan proses perubahan logam menjadi senyawa, terutama terjadi dalam lingkungan yang mengandung air atau peristiwa teroksidasinya suatu logam oleh gas oksigen di udara. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa korosi disebut juga perkaratan. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksigen atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3 dikali NH2O, suatu zat padat berwarna coklat kemerahan. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anoda, di mana besi mengalami oksidasi seperti berikut. Elektron yang dibebaskan di anoda mengalirkan ke bagian lain dari besi itu yang bertindak sebagai katoda, di mana oksigen tereduksi seperti berikut. Ion besi 2 yang terbentuk pada anoda selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi, yaitu karat besi. Mengenai bagian mana dari besi itu yang bertindak sebagai anoda dan bagian mana yang bertindak sebagai katoda bergantung pada faktor, misalnya zat pengotor atau perbedaan rapatan logam itu. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi yaitu 1. Uap air, yang kedua oksigen, yang ketiga larutan garam, yang keempat permukaan logam, yang kelima keberadaan zat pengotor, yang keenam kontak dengan elektrolit, yang ketujuh temperatur, yang ke-8 tingkat keasaman atau pH, yang ke-9 metalurgi, yang ke-10 mikroba. Alat dan bahan. Alat terdiri dari gelas plastik, kertas, spidol, paku, dan juga sendok. Bahan terdiri dari air, larutan garam, larutan cuka, dan juga larutan sabun cair. Langkah kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua, tandai gelas plastik dengan kertas dan spidol. Yang ketiga, tuangkan larutan sesuai urutan di masing-masing gelas. Lalu, taruh satu paku di masing-masing gelas. Kemudian, tutup pakai plastik dan ikat untuk larutan yang diperlukan. Dan yang terakhir, amati perubahannya selama 5 hari. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Praktikum percobaan korosi pada paku di atas dilakukan pengamatan selama 5 hari dengan menggunakan 5 wadah yang berbeda yang telah diisi oleh larutan yang berbeda-beda pula. Wadah 1 diberi air mendidih, wadah 2 diberi air dingin, wadah 3 diberi larutan garam, wadah 4 diberi larutan cuka, dan wadah 5 diberi larutan sabun. Paku pada wadah 1 yaitu yang air mendidih mengalami korosi. Namun laju korosinya tidak sesuai dengan hipotesis kami, karena seharusnya lebih cepat dan karatnya lebih banyak karena ketika suhu semakin tinggi, maka probabilitas terjadinya tumbukan efektif pada reaksi redoks semakin besar. Perbedaan hasil ini diduga karena suhu air yang sudah menurun ketika paku dimasukkan. Pada wadah kedua yaitu air dingin, dari hari pertama hingga hari kelima sama sekali tidak mengalami korosi. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh suhu air. Suhu air yang rendah menyebabkan laju reaksi menjadi lambat. Pada wadah ketiga yaitu larutan garam juga terjadi korosi. Karena larutan garam merupakan elektrolit merupakan salah satu faktor yang mempercepat proses terjadinya korosi. Elektrolit merupakan media yang baik untuk melakukan transfer muatan serta dapat memberikan reaksi tambahan yang mempercepat laju reaksi. Pada wadah keempat yaitu larutan cuka, keadaan paku setelah direndam selama 5 hari berubah menjadi hitam. Kami mencoba mencari tahu penyebabnya. Ternyata
Paku tersebut sebenarnya mengalami korosi secara keseluruhan, walaupun korosi terjadi pada paku di dalam larutan lain umumnya berwarna kuning kemerahan. Paku di dalam air cuka akan semakin berwarna hitam dan lama-lama akan mengalami kropos. Hal itu disebabkan oleh asam yang terkandung dalam CH3COOH atau asam cuka lebih cepat mengalami reaksi dengan paku yang menyebabkan korosi karena sifat asam lebih korosif daripada basa dan garam. Pada wadah kelima yaitu air sabun tidak terjadi proses korosi. Hal ini disebabkan sabun berperan sebagai inhibitor yang menghalangi paku berikatan dengan oksigen di udara, sehingga paku bebas dari oksigen. Sedangkan proses korosi dapat terjadi hanya jika air dan oksigen berkontak langsung dengan paku atau besi. Kesimpulan, korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida dan atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3 dikali NH2O, suatu zat padat yang berwarna coklat kemerahan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korosi diantaranya adalah uap air, oksigen, permukaan logam, suhu, dan tingkat keasaman atau pH. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.